Halo, selamat sore teman-teman. Apa kabar sore hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Ada satu topik menarik yang ingin saya sampaikan ke teman-teman sore hari ini terkait dengan perpanjangan kontrak STY pelatih timnas kita. Sebagaimana teman-teman ketahui, di berbagai kesempatan itu selalu topik ini menjadi ramai dan menjadi bahan diskusi perbincangan banyak kalangan, baik itu praktisi sepak bola Indonesia, terlebih netizen atau penggemar sepak bola kita, termasuk teman-teman ya, dan saya juga. Menarik untuk kita bahas hal ini karena Pak Erick Thohir juga di berbagai kesempatan ketika ditanya wartawan soal perpanjangan kontrak STY, beliau selalu berkata bahwa saya berdiri di atas profesionalisme kontrak yang sudah kita sepakati bersama, bahwa ada target-target yang harus dicapai oleh coach STY dan itu akan menjadi bahan evaluasi kita untuk menentukan kelanjutan kontrak. Itu kira-kira seperti itulah kalimat atau bahasanya Pak Erick Thohir. Tapi kalau bagi saya cukup yakin melihat perkembangan sepak bola beberapa tahun belakangan ini bahwa kontrak STY akan diperpanjang. Tentu kita punya alasan-alasan yang bisa logis, kita anggap logis dan masuk akal, teman-teman. Ketika STY pertama dikontrak menjadi pelatih kita, itu posisi ranking FIFA kita tuh ada di 173 dunia. Terlempar jauh ya. 173. Namun beberapa tahun menukangi pasukan Garuda, kita lihat rank itu perlahan-lahan mulai naik dari 173, kemudian naik terus ke 150-an, kemudian sebelum kualifikasi Piala Dunia itu masuk di 142, dan pada saat kualifikasi Piala Dunia lalu kita berhasil melakukan Vietnam 2 kali berturut-turut dengan kemenangan. Akhirnya kita berhasil naik saat ini ke posisi 134. Itu salah satu prestasi yang diukir oleh STY selama menukangi timnas. Belum kita berbicara prestasi yang lain, teman-teman. Salah satunya itu keberhasilan timnas U23 kita kali ini untuk pertama kali dalam sejarah sepak bola Indonesia masuk ke putaran final Piala Asia U23. Itu salah satu prestasi. Kemudian prestasi yang berikut adalah ketika STY membawa pasukan senior kita untuk lolos pertama kali juga dalam sejarah di fase grup di Piala Asia beberapa bulan lalu. Dan teman-teman sendiri bisa lihat gaya permainan kita sekarang sangat berbeda. Enak ditonton, kita lihat filosofinya ada, kemudian kerapihan tim kita bermain sudah sangat jauh berbeda. Kalau dulu kita selalu menyaksikan kalau pemain-pemain kita itu bermain long ball, tidak punya skema yang jelas, tidak pernah build up pertandingan itu dari bawah sampai kemudian bisa cetak gol. Saat ini sangat berbeda, teman-teman. Pola permainannya ada, kemudian skemanya jelas, terlihat bahwa kita sudah mulai punya filosofi. Kalau teman-teman mengamati sepak bola contoh Amerika Latin, Brasil atau Argentina, cara mereka bermain itu langsung ketahuan bahwa itu Argentina, itu Amerika Latin, itu Brasil. Nah, kita dari dulu-dulu tidak pernah punya itu, teman-teman. Tidak jelas karena ketika seorang pelatih dikontrak, dia baru memulai karyanya, di tengah jalan diputus lagi. Akhirnya apa? Mulai dari nol. Lalu kita ini tidak pernah berkembang. Tapi di era STY, coba teman-teman lihat, dasar sepak bola itu diletakkan menjadi satu fondasi yang harus kita kerjakan dulu. STY waktu pertama latih tim kita kan banyak pemain kita yang mengeluh, katanya capek, latihannya berat. Padahal itulah fondasinya, salah satu fondasinya, teman-teman.
fisik pemain kita itu payah. Dulu kita kurang memperhatikan fisik pemain. Masuk di menit ke 60-70 itu sudah ngos-ngosan, sudah parah. Tapi sekarang coba teman-teman lihat, luar biasa pemain-pemain kita, bahkan bisa bermain sampai 120 menit dengan stamina yang tetap prima. Itu salah satu fundamental sepak bola yang sudah diperbaiki oleh STY. Belum hal lainnya. Operan dulu itu, aduh teman-teman, parah. Operan tidak pernah pas sampai ke teman, main selalu long ball. Tapi sekarang coba lihat, operan bola-bola pendek kita keren teman-teman. Saya itu kagum ketika melihat pemain kita bermain, itu mirip-mirip Brasil atau Argentina. Jadi dari kaki ke kaki, build up serangan dari bawah sampai naik, skemanya kelihatan rapih sekali mereka bermain. Keren. Itu sejumlah prestasi yang sudah diukir oleh STY. Jadi tunggu apa lagi? Saya yakin Pak Erik pasti sudah mempersiapkan kontrak untuk STY. Cuma pernyataan Pak Erik ketika ditanya wartawan seperti tadi saya sampaikan itu adalah pernyataan standar saja. Kan tidak mungkin Pak Erik terang-terangan mengatakan sudah nanti kita perpanjang pokoknya apapun hasilnya dari timnas U23 ini. Karena sebenarnya ukuran keberhasilan yang paling objektif itu adalah senior. Terlepas dari ada komitmen yang dibangun juga oleh Pak Erik atau PSSI bersama dengan STY terkait dengan U23. Tetapi kalau saya secara pribadi melihat kontrak STY tidak perlu tunggu hasil dari U23 kita di pertandingan kali ini. Lolos atau tidak lolos dari fase grup, STY wajib diperpanjang. Demi apa? Demi masa depan sepak bola kita yang hari ini sudah bagus, sudah cerah kita melihatnya. Tapi kalau kemudian masa depan STY ini dibuat mainan oleh Pak Erik atau petinggi PSSI, nah itu juga masalah teman-teman. Jadi saya mohon dukungan dari teman-teman semua, kita tetap suarakan perpanjangan STY ini lewat berbagai media, platform media sosial yang teman-teman punya, suarakan itu supaya Pak Erik dan PSSI tahu bahwa kita mendukung perpanjangan kontrak STY tanpa melihat hasil dari Piala Asia U23 2024 ini. Tetapi saya ingin menutup video sore ini bahwa teman-teman, kita wajib mendukung timnas U23 karena nanti malam akan bertanding melawan timnas U23 Yordania untuk merebut satu tiket ke babak berikut, babak 8 besar. Jadi teman-teman, cukup sekian dulu video saya sore hari ini. Mari kita dukung timnas kita untuk meraih hasil yang maksimal di Piala Asia U23 2024 dan kita dukung perpanjangan kontrak Coach Sintayong demi sepak bola Indonesia yang lebih hebat. Terima kasih dan selamat sore.